dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3. Inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung pemirsa dalam berita seputar Parepare Peduli. Dan selama beberapa menit ke depan, saya Siti Nur Utami akan menemani Anda dengan serangkaian berita seputar kota Parepare. Dan berikut berita seputar Parepare Peduli selengkapnya. Wali Kota Parepare serahkan SK CPNS 2014. Omset penjualan bumbu dapur dan kelapa meningkat saat Ramadan. Parkir di Pasar Lekesi dikeluhkan warga. Dan kita awali perjumpaan kita hari ini pemirsa dengan berita seputar Wali Kota Parepare Haji Muhammad Taufan Pawe yang menyerahkan SK CPNS Formasi Umum tahun 2014 di lapangan upacara Dinalipu kantor Wali Kota Parepare pada awal pekan ini. Dan berikut berita selengkapnya. Mekanisme roda dan ritme dalam bentuk pelayanan pemerintahan Kota Parepare harus dioptimalkan. Hal ini disampaikan Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe pada apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan SK CPNS Formasi Umum tahun 2014 di lapangan upacara Binalipu kantor Wali Kota Senin 15 Juni yang lalu. Taufan Pawe berpesan kepada para CPNS Formasi Umum untuk menjunjung tinggi etika pemerintahan dan harus memahami betul bahwa seorang aparatur sipil negara tidak boleh keluar dari koridor sebagai abdi negara serta abdi masyarakat. Sembari mengingatkan agar jangan terpengaruh dengan politik yang bisa menggiring keluar dari koridor sebagai abdi negara serta abdi masyarakat. Saya berharap kepada saudara-saudara yang baru saja menerima surat keputusan, tentu harus dipahami betul bahwa saudara itu harus menjunjung tinggi etika pemerintahan. Sekali lagi, harus menjunjung etika pemerintahan. Harus memahami betul, seorang aparatur sipil negara tidak boleh keluar dari koridor pengabdiannya sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Saya juga ingatkan pada kesempatan ini, saudara-saudara yang barusan saja menerima surat keputusan berkaitan pengangkatan saudara sebagai calon pegawai negeri sipil, jangan sekali-kali terpengaruh dengan politik-politik yang menggiring saudara keluar dari koridor pengabdian saudara sebagai abdi masyarakat. Penyerahan SK CPNS Formasi Umum tahun 2014 tersebut dibagikan kepada 52 orang calon pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Kota Parepare yang lulus tes melalui jalur umum pengangkatan tahun 2014. Ke-52 CPNS tersebut tersebar dalam formasi guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Bahaya merokok untuk kesehatan pribadi dan orang lain. Merokok dapat merusak kesehatan. Satu batang rokok mengandung 700 jenis zat kimia. 200 diantaranya bersifat karsinogenik yang dapat merusak gen dalam tubuh dan berakibat pada kematian. Asap rokok juga sangat merugikan orang lain yang berada di sekitarnya. Menghirup asap rokok dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti asma, kanker, dan berbagai penyakit lainnya. Mari berhenti merokok sebelum terlambat. Hidup sehat tanpa rokok. Dipersembahkan oleh
Dan kita beralih ke berita kedua untuk hari ini, pemirsa. Omset penjualan bumbu dapur dan kelapa di pasar semi modern Lakesi mengalami peningkatan saat bulan Ramadan, di mana pedagang bisa meraup sekitar 1 juta rupiah per harinya. Dan berikut berita selengkapnya. Saat bulan puasa tiba, suasana pasar Lakesi terlihat ramai. Selain membeli daging, para pengunjung juga memadati bumbu masakan jadi dan kelapa parut. Hal ini membuat para pedagang meraup keuntungan yang tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Omset penjualan bumbu dapur pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penjual bumbu giling mengaku, suasana pasar mulai ramai di awal Ramadan ini dan penjualan pun semakin meningkat. Menurut Mardiana, salah satu penjual bumbu giling, bahwa penjualannya saat Ramadan cukup tinggi, yakni mencapai 2 juta rupiah per harinya. Berbeda dengan hari biasanya yang hanya berkisar 1 juta rupiah per hari. Jadi jelang 1 Ramadan ini ramai sekali pasar Bude. Iya, ramai. Jadi pasti penjualan bumbu juga ramai. Bumbu. Kalau omsetnya sebelumnya Bu, omset sebelumnya bisa dapat berapa? Per hari? Kadang 1 juta, 500. Kalau sekarang? Dari apa itu? Ini kalau menjelang bulan puasa itu kan hampir 2 juta. Tapi kalau menjelang lebaran biasa kadang sampai 3 juta. Selain bumbu dapur, penjualan kelapa juga meningkat drastis. Saat diwawancarai oleh tim peliput SPP TV Peduli, salah satu pedagang kelapa Sudirman mengatakan, saat hari-hari biasanya kelapa hanya terjual sekitar 200 butirnya. Namun di bulan puasa ini, penjualan meningkat sekitar 300 sampai 400 butir. Kalau bulan dulu cuma bisa laku 200, sekarang 300, 400. Per harinya itu Pak? Per hari. Tapi harga kelapanya tidak naik cepat. Kalau harganya cuma naik cuma sedikit, tidak terlalu. Tapi selama jelang bulan puasa nanti ini pasti naik harga kelapa. Pasti naik sedikit. Tidak bisa sama yang dulu. Yang jelas omsetnya meningkat dari. Bisa kita jelaskan sedikit omsetnya Pak sebelumnya dan sekarang Pak? Kalau dulu cuma 500.000 toh, sekarang sudah sampai 800, 1 juta. Dengan demikian, pedagang berharap meningkatnya omset penjualan saat ini terus meningkat hingga jelang Lebaran. Karena menurutnya berkah Ramadan ini sangat luar biasa dan berharap hasil penjualan bisa menutupi kebutuhan ekonomi hingga Lebaran. Jogging kok juga? Iya. Aduh, capek kah? Dudukin dulu. Di, ada penjual gorengan. Buka makan gorengan? Enggak aja sekarang. Aduh, sakit perutku. Nggak bisa. Makan gorengan. Begitu memang orang kalau sudah jogging toh baru makan gorengan pasti perutnya hemi akibat flu. Kesehatan adalah bagian dari masa depan Anda. Sayangilah mulai dari sekarang. Dipersembahkan oleh. Dan berita terakhir kita untuk hari ini pemirsa. Parkir di pasar semi modern Lakesi dikeluhkan warga, di mana pelanggaran tarif yang melebihi tarif normal serta perilaku juru parkir yang tidak ramah pada pengunjung. Dan berikut berita selengkapnya. Pelanggaran tarif parkir di pasar Lakesi masih banyak dikeluhkan pengguna jasa, terutama tarif parkir sepeda motor yang dipungut melebihi tarif normal. Keluhan pengguna jasa parkir tidak sebatas pelanggaran tarif, melainkan perilaku juru parkir elektronik di pasar Lakesi yang kurang ramah memberikan pelayanan. Berbagai keluhan tersebut diungkapkan salah satu pengunjung pasar dengan memakai roda 2 atau motor. Menurutnya,
Tarif parkir roda 2 jelang Ramadan berkisar Rp2.000, namun sebelumnya hanya Rp1.000 saja. Selain itu, para pengendara juga membayar 2 kali parkir. Selain membayar di dalam area pasar, juga membayar saat keluar di pos parkir elektronik. Tapi tadi membayar di juga bayar di sini, tapi kita bilang jangan lain kali baru jangan bayar di dalam. Jadi sudah membayar di dalam, membayar juga di luar, Pak. Tidak sampai tadi tapi minta. Tapi Biasanya dia minta berapa satu kendaraan, Pak? 2.000 kalau di dalam. Kalau di sini? Gua kurang tahu kalau di sini. Jadi 2 kali membayar, Pak ya? Ya begitu ceritanya kalau rendahan orang itu. Hal tersebut telah banyak dikeluhkan warga karena pembayaran parkir masih dinilai melanggar. Olehnya itu, para pengunjung berharap kepada pemerintah agar penertiban parkir di Pasar Lekesi bisa diatasi. Pemirsa, demikianlah sajian berita seputar Parepare Peduli untuk edisi hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan mampu menambah informasi Anda seputar kota Parepare. Dan saya Siti Nur Utami, mewakili segenap kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.